Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alladzi basyarna bibisyarah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Faman faja'athu hadhil bisyarah wa talaqqaha biqalbin salim faqad hudiya ila siratim mustaqim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin amma ba'du. Sadatil kurama al-a'izza, para alim, para kiai, para sesepuh, bini sepuh, al-akhos dateng panjenenganipun al-mukarram Romo Kiai Haji Ahmad Najib BA beserta seluruh keluarga besar Yayasan Gondang, sedaya para asatidzah mulai dari tingkatan RA sampai SMK, hadirin wal hadirat, para siswa dan siswi Yayasan Gondang yang berbahagia. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, siang hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Ta'ala, bisa ikut menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan barokah dari acara ini. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hadirin wal hadirat, para jamaah yang saya hormati, mohon izin kurang lebih setengah jam ke depan saya mau berbicara dan semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, terutama kepada saya sendiri. Nabi Muhammad itu ketika di dalam rahim ibunya Dewi Aminah, Nabi Muhammad sebelum lahir masih ada di dalam kandungan, ini sudah memiliki tanda-tanda kenabian. Bahkan ketika Dewi Aminah bobot hamil beliau Nabi Muhammad, beliau pernah mendapat ilham dari Allah. Dan itu tidak didapat oleh mayoritas ibu-ibu kita. Ibuke awak dhewe niki mboten diparingi ilham seperti Dewi Aminah. Dewi Aminah diberi ilham sama Allah, diberi bocoran bahwa bayi yang ada di dalam
rahim Dewi Aminah ini bukan manusia biasa. Anak yang ada di dalam kandungan Dewi Aminah ini besok akan menjadi Sayyidil Alamin. Bahkan menjadi khairil bariyah, manusia terbaik. Seperti yang ditulis di dalam kitab Al-Barzanji, wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamina wa khairil bariyah. Halo, halo. Halo, halo. Panjenengan kalau mendengar orang baca maulid Barzanji, baca maulid Diba, baca Simtud Duror, jawabnya pripun? Pripun? Allah, ngoten nggih. Balani. Wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamina wa khairil bariyah. Saran, masukan, jenengan mau ikut monggo, ndak ya ndak apa-apa. Alangkah lebih baiknya kita jawab Allah itu kalau kita mendengar orang membaca Al-Qur'an. Kalau kita mendengar orang membaca Al-Qur'an, jadi kalau ada orang membaca Al-Qur'an, kemudian orang itu berhenti, kita jawabnya Allah. Understand? Tapi kalau ada orang baca maulid Diba, Barzanji, Simtud Duror, Ad-Diya'ul Lami', kalau pas liran jenengan jawabnya sallallahu alaihi. Ngoten. Paham napa mboten? Ngoten nggih? Ulangi. Wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah sallallahu alaihi ngoten. Wasammihi idza wada'tihi Muhammadan Wasammihi idza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmadu uqabah sallallahu alaihi. Ngoten jawabnya. Kalau ada orang baca Al-Qur'an, baru jawabnya Allah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Bun. Di dalam kitab Al-Barzanji diterangkan Dewi Aminah satu saat bermimpi mendapat ilham dari Allah bahwa bayi yang ada di kandungan beliau bukan bayi biasa, tetapi bayi ini besok akan menjadi Sayyidil Alamin dan akan menjadi khairil bariyah, manusia terbaik. Bahkan Dewi Aminah sudah dipesan sama Gusti Allah
Kalau ini anak lahir, wasammihi idza wada'tihi, kalau anak ini lahir, tolong Aminah jangan dikasih nama Suprapto. Ojo diweyaran Kasnoto. Ojo diweyaran Suparman. Ojo diweyaran sing aneh-aneh, bukan nama yang biasa, tetapi pesenane Gusti Allah, namanya adalah namanya adalah Muhammad. Makanya wasammihi idza wada'tihi Muhammad, nama Muhammad itu pesenan khusus dari Gusti Allah. Benten kalih awake dhewe, kira-kira ibu-ibu teng mriki para asatidzah nak kapan hamil nate dipeseni kalih Gusti Allah napa mboten? Besok nak anake jenengan lahir arane Suprapto, ngoten napa mboten? Mboten babar blas. Mula arane awak dhewe niki kadang-kadang ora cetha. Nak kapan laire Februari kok wedok dadine Febrianti. Kok lanang dadine Febrianto. Nak kapan laire Wage kadang-kadang ya anake diarani Wage. Nak kapan lanang kok laire Kliwon arane Kliwon. Boten jelas. Tapi kalau Nabi Muhammad ketika masih ada di dalam kandungan Dewi Aminah pun dipesen, ojo diarani sing aneh-aneh, ojo diarani Khalid Ma'rufi, ojo diarani Ahmad Najib, ojo diarani Kaji Nabhan, ojo arane mung siji Muhammad. Lalu apa alasannya kenapa kok cuma nama Muhammad, kok tidak ada nama yang lain? Bahkan di dalam sejarah bangsa Arab sebelum 571 Masehi itu tidak ada orang yang dikasih nama Muhammad, tidak ada sejarahnya. Sebelum Nabi Muhammad lahir tidak ada orang yang dalam sejarah kafir Quraisy, di dalam sejarah bangsa Arab dikasih nama Muhammad, tidak ada. Maka kakeknya Nabi Muhammad mengatakan, kenapa cucumu dikasih nama Muhammad? Li'annahu satuhmadu uqbah. Agar supaya Muhammad ini dipuji oleh jutaan bahkan miliaran manusia, dari satu generasi ke generasi terus sampai kiamat. Mula nyun pangapunten, setiap tahun peringatan Maulid Nabi bukan semakin sepi, tapi setiap tahun peringatan Maulid Nabi semakin ramai. Bahkan teng pundi-pundi teng Pekalongan piyambak sakniki grup Simtud-Duror niku semakin banyak. Kalau dulu sekitar tahun 2011, sing terkenal nggih Al-Munsyidin, sing terkenal Babul Mustafa, BBM. Sakniki kathah ada lantunan mutiara, ada gandrung Nabi, ada Subhanul Muslimin, ada Az-Zahir. Nak niki grupe arane napa niki? Napa? Al-Musleh. Arah soale pembinane Pak Kiai Musleh. Mula diarani napa grup Al-Musleh. Al-Afnani. Jadi semakin hari semakin banyak. Kenapa? Karena Rasulullah itu tidak akan pernah berhenti dipuji oleh generasi setiap manusia. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Bahkan kita ini awake dhewe niki lho, awake dhewe ora tahu ketemu karo Kanjeng Nabi, bahkan di dalam mimpi ngoten lho, saben dina iso maca selawat karo Kanjeng Nabi. Betul. Mboten nate kepanggih. Lho kan aneh,
bagaimana mungkin bisa mencintai seseorang yang gambarnya pun tidak pernah ketemu? Cara cah wedok Mas, dijodohke karo cah lanang, nak kamu saya jodohkan dengan laki-laki yang bernama Anton. Kira-kira sing wedok nak zaman sakniki mesti napa nolak? Nolak karena ndak pernah ketemu. Tapi kita sama Rasulullah ndak pernah ketemu, ngomongnya cinta. Alhamdulillah. Sampai para ulama membuat syair dan kemudian kita membaca syair-syair itu. Misalnya syair Da'uni unaji habibi wa la ta'duluni fa'adhali haram wa la ta'duluni fa'adhali haram. Apal mboten? Grup Al-Muslih. Jadi setiap orang pada apa? Memuji terhadap Rasulullah. Luar biasa. Saben hari mesti dipuji-puji. Bahkan habis azan di musola-musola mesti ada pujian-pujian. Pujian kepada Rasulullah, pujian-pujian Masya Allah. Dulu Mas, saya masih kecil. Kalau setelah azan di musola-musola di rumah saya di Probolinggo, Jawa Timur. Jadi saya ini bukan asli orang Pekalongan. Saya pendatang, bukan orang pribumi. Saya dari Probolinggo ke sini banyak orang bertanya, Pak Yai, jenengan kok iso dadi mantune Pak Ki Akrom niku pripun? Saya jawab, jawabannya hanya satu. Apa Pak Kiai? Karena cinta. Karena cinta. Betul. Krono cinta nak mboten cinta ora tekan mriki. Masya Allah. Iya. Setiap tahun para rawuh hadirin wal hadirat rahimakumullah, pujian-pujian kepada Nabi itu luar biasa. Di rumah saya dulu di Probolinggo, enggak tahu saya kalau di sini, setiap selesai adzan, puji-pujian yang sering dibawakan adalah sifatnya Allah yang 50, aqaid 50. Jadi kalih ngenteni jamaah niku lare-lare alit-alit niku do maca aqaid 50. Allah wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu wahdaniyat iradat ilmul hayat sama diran muridan hayyan sami'an basiran. Niku mbiyen sakniki mboten pun. Sakniki nak bakdo adzan karo ngenteni jamaah pujiane pun mboten niku. Napa Pak Kiai? Sing keri cokot boyo, sing keri cokot boyo. Asale dintenteni ra ana sing teka. Dadi sing puji-pujian gontoh. Sing keri cokot boyo, sing keri cokot boyo. Sing keri cokot boyo, sing keri dicokot boyo. Omah sebelah musola jawab, Pak ora. Masya Allah, bongko sakniki ora ana sing teko diundang ora teko-teko ya ganti lagune sing keri cokot.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu Nabi Muhammad. Makanya jangan kemudian panjenengan heran kenapa kok Nabi Muhammad semakin hari semakin dipuji. Peringatan Maulid Nabi di Istana Negara ada. Di Istana Negara ada peringatan Maulid Nabi. Di setiap kabupaten, kota, di kantor wali kota, di kantor kabupaten, dimanapun. Masya Allah, nama Nabi Muhammad selalu dipuji-puji oleh umat Islam. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian, hadirin wal hadirat rahimakumullah pun. Semoga kita pulang dari sini nanti membawa barokah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ya Rabbal. Bawa barokah dengan dua hal. Halo, ada dua hal. Orang mung tekon jegok mangan snack mulai dari jare gowo barokah, ndak bisa, belum, ndak bisa. Pulang nanti sampai nak pengen barokah, ada dua hal yang sampean bawa, jadikan oleh-oleh. Semoga manfaat. Dua hal itu apa? Yang pertama, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawaddu'. Ada dua hal, oleh-oleh loro. Yang pertama, syadidal haya'. Ayo jadi generasi gondang yang penuh dengan sifat malu. Halo. Panjenengan kudu duwe isin. Awake dhewe aja nganti luntur rasa malunya. Mas, halo Mas. Jangan sampai hilang rasa malunya. Mbak, ya. Sampe nang sekolahan kerudungan kok tekan omah kira-kira kerudungnya diseleh ngendi? Kadang-kadang ada orang berangkat sekolah kerudung hanya dibuat sebagai seragam sekolah. Tapi kalau sudah pulang diajak temannya main, kerudungnya dicopot, pakai pakaian yang ketat, pakai celana yang ketat. Wonten apa mboten? Ono apa ora? Wonge teko. Jangan begitu. Ini kerudungnya panjenengan, itu syariat sampean ngagem niku oleh ganjaran. Karena menutup daripada aurat. Lu kadang-kadang ono Mas, kadang-kadang ada sekolah pakai kerudung, ya tutupan kabeh, tapi ketika pulang kerudungnya dicopot, diajak koncone metu kemana, ke kafe apa kemana, kerudungnya dicopot, pakai baju yang ketat, pakai celana yang ketat, ngoten niku, nak numpak sepeda motor, sok sing ngarep endek, sok sing mburi dhuwur, mulakno nak boncengan karo pacar mak blek ngoten. Pernah lihat enggak Mas? Wah, aku takone karo sing lanang kok sing jawab wedok. Nate ningali napa mboten Mas? Oh iya. Nak boncengan Masya Allah, kerudungan mboten, pakainya celana ketat, baju ketat, boncengnya ngeten Mas. Masya Allah. Loh saya itu di belakangnya jek nyetir mobil, lah kok iki bocah kok kiye? Kelambine mendhuwur, celanane mengisor. Jadi SMS sempake metu sithik. Sempake metu. Loh saya di belakangnya ya Mbak. Lek nyetir mobil. Kira-kira Pak disawang napa mboten? Hah? Pak disawang napa mboten kira-kira? Lho kok mboten pripun? Wong kula nyetir mobil piyambake di depan saya, kalau saya ndak nyawang gimana coba? Ora Pak disawang. Eman-eman. Disawang dosa. Akhirnya astagfirullahaladzim. Akhirnya astagfirullah. Masya Allah. Ampun ngoten nggih, ampun. Jangan sampean nanti harganya
Sampean disekolahkan, dipondokkan supaya harganya mahal, jangan dijual murah. Halo, halo. Siap nggih? Kalau sampean didatangi cowok, nanti dulu Mas, Al-Quran saya belum khatam. Nanti dulu Mas, Alfiyah saya belum khatam. Nanti dulu Mas, tafsir Jalalain saya belum khatam. Nanti kalau hafalan Qur'annya saya sudah khatam, Mas serius sama saya, datang ke bapak saya, lamar saya. Begitu. Iya. Ojo kok cantolan ae karo wong lanang. WA-an ae Masya Allah. Wong anak bocah sakniki Mas, Masya Allah, nemen. Bocah sakniki niku nemen. Lah wong masih SMP pacaran WA-an karo pacare, Masya Allah, jek SMP. Jek SMP nak WA-an, ya Allah, isu-isu WA-an, padahal masih SMP. Mama sudah sarapan belum? Mama sudah sarapan belum, ya Allah? Padahal masih SMP. Dibales karo lanangane, sudah Mama. Loh ya Allah, kula niku kadang-kadang bingung, iki anak SMP carane manggilnya sudah Mama Papa. Iku sing SMP, lah yang SMA kira-kira manggilnya apa? SMP manggilnya papa, kalau SMA papi mami. Ya Allah. Lo nak sing SMA papi mami, lah mangke nak pun kawin ngundange napa? Sing wedok ngundang sing lanang mbah, sing lanang ngundang sing wedok mbuh. Akhire mbah. Ya Allah, gaya pacarannya luar biasa. Malam kalau mau tidur masih ngirim WA, I love you. Ngono iku lho jek durung cukup ditambah I miss you. Ya Allah. I love you, I miss you. Durung cukup ditambah muah. Aduh. Kacau. Ruwet. Ya apa lho? Muah. U ACH. Muah, Masya Allah. Ono pora Mas? Ono pora? Wonge teko pora? Kuploke putih. Lah putih. Masya Allah. Ojo, jangan dijual murah. Halo. Oh enggak. Sing wedok-wedok teko, wonge teko.
Jangan dijual murah, Masya Allah. Mau di pondok ke, di sekolah ke, di gondang kok. Gondang ini sekolah yang masyhur, ratingnya bagus. Mula sampean-sampean kelakuane mbok ya rada mantesi. Jangan jualmu. Siap napa mboten? Oh iya. Pun nanti pulang tolong jilbabnya tetap dijaga, auratnya tetap dijaga. Ojo sampai cul-culan. Halo. Mau sampean kan duwe TikTok, tolong kalau main TikTok ndak usah jogetan, no? Iki contoh. Joget ku ora apik asale. Kadang-kadang cewek-cewek sekarang ada yang pakai kerudung, pakainya gamis, tapi jogetnya Masya Allah. Leres mboten Mas? Iya. Loh, kok Pak Kiai ngerti? Kok Pak Kiai ngerti? Lawang Kiai ini ya nonton. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Dah, yang kedua yang dibawa pulang nanti adalah apa? Tawadhu, andab, asor, rendah hati. Halo. Rendah apa? Rendah hati. Anda panjenengan semuanya tolong yang andab asor sama orang tua. Wong wis ditumbaske sepeda listrik, tumbaske motor, tumbaske HP, sampai lipstike ibune ya dinggo sampean. Lawang dikon karo wong tua kok njawabe, "Nduk, tumbaske terasi, Nduk. Tumbaske terasi, Nduk." Sampai 3 kali dibaleni, nduke ora jawab. Munine nggur, wonten napa mboten sing wonten napa mboten? Ana apa ora? Ndak punya andab asor sama orang tua. Yang kedua, andab asor sama guru. Hormat sama guru, guru sayang sama murid, insya Allah. Amin Allahumma. Oh iya. Loh ini yang sudah mulai hilang, tolong kalau sampean matur sama guru pakai bahasa yang halus. Kalau ndak bisa bahasa Jawa yang halus ya pakai bahasa Indonesia lah. Mosok asale nggih ngapunten tiyang Pekalongan kadang-kadang pancen bahasane rodok kasar. Leres napa mboten? Nggih, tapi jenengan mangke belajar bahasa yang halus nggih. Untuk menghormati orang tua, untuk menghormati guru kita. Pun kalih mawon mangke wangsul saking mriki aja nganti ilang rasa isine, jangan sampai hilang andab asore, terutama kepada orang tua, terutama kepada guru-guru kita. Insyaallah kalau kita punya rasa malu, kita punya rasa tawadhu, insyaallah Allah akan mengangkat derajat kita. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ya Rabbal. Demikian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya.